Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Prayer Gate Evening pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hari ini menjadi hari yang sangat spesial buat kita sekalian, karena hari ini saya ditemani dengan orang-orang yang luar biasa, ya, yang tentu terus hidup dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan sharing dengan bapak-bapak ini, dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiara lapa kata karala moyara lapa shandara maya tayasikirala. Kiara lapa kana yara la moyara lapa karala nama yara pasyara kata karala namaya. Shikina karala la moyara lapa karala mayara la maya shikirala malamaya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Prayer Gate Evening, sharing firman Tuhan bersama dengan hamba-hambamu yang sudah ada di tempat ini. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua dengan kuasa-Mu, pimpin dari awal sampai akhir, dan biarlah apa yang kami sampaikan itu dari Roh Kudus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyapa hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di Menara Doa Jakarta, yang ada di Prayer Gate Evening. Saya akan menyapa dari sebelah kanan saya ada Bapak Alex. Salam Pak Alex. Salam Pak Pendeta. Puji Tuhan. Gimana kabar Pak? Luar biasa? Luar biasa Pak. Puji luar Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Terima kasih. Nanti kita akan sharing-sharing firman ya Pak ya. Baik Pak. Baik, dan ada juga bersama kita Pak Freddy. Salam Pak Freddy. Shalom Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan. Saya percaya kabarnya luar biasa Pak ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada bersama dengan kita Pak Pit. Shalom Pak Pit. Salam Pak Pendeta. Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa hari ini. Luar biasa. Puji Berapi-api. Tuhan. Semangat gitu ya. Ada Pak Tim. Shalom Pak Tim. Halo Pak Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Gimana hari ini? Luar biasa. Luar biasa di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyapa beliau-beliau, dan hari ini kita akan dengarkan sharing ya, karena kan ini Bapak-bapak ini kan selama di Menara Doa Jakarta ini kita mendapatkan satu tema yang luar biasa ya, Become King's Wife gitu ya, menjadi mempelai raja. Dan saya percaya Bapak-bapak di sini sudah mendapatkan berkatnya yang luar biasa ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Nanti kita juga akan sharing tentang bagaimana nanti ini kan udah tahun 2023 akhir gitu ya, bahkan kita akan masuki di tahun 2024. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Nanti kita akan sharingkan bersama-sama. Ya, untuk itu saya akan mulai dari Pak Tim dulu lah ya, Pak Tim. Oke, Ya, shalom, Pak Pak. Tim, gimana Pak Tim? Apa yang Pak Tim selama ini alami, dapatkan blessing apa yang kemudian dapatkan dari Pak Tim ketika menerima pengajaran firman Tuhan tentang Become King's Wife? Silakan Pak. Become King's Wife. Yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Jadi mungkin waktu dulu-dulunya saya tidak terlalu mengerti, tidak tahu merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dengan kasih yang kekal. Kenapa saya bilang kasih yang kekal? Karena kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Jadi waktu itu misalnya saya lagi nakal, tapi Tuhan tetap tolong. Cuma pada saat itu saya berpikirnya, oh itu adalah satu hal yang kebetulan. Tapi belakangan saya dibukakan oleh Tuhan bahwa banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan buat saya itu adalah karena kasih Tuhan kekal kepada saya. Dan saya makin mengerti, dan itu juga akan membuat perubahan di dalam diri saya sendiri, karena begitu mengerti akan kasih Tuhan, sampai misalnya kayak kita berkumpul di sini semua ini adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun yang kebetulan. Dan walau ada permasalahan, ada situasi kondisi yang tidak enak, kita akan tetap fokus dengan kebaikan Tuhan. Kadang kan kita berfokusnya hanya dengan masalah, tapi kita lupa kebaikan Tuhan yang lain. Begitu sekarang saya sudah mengerti, kalaupun kita ada masalah di satu hal, kita akan merasakan kasih Tuhan yang lain, dan itu jadi terbawa, oh terima kasih Tuhan. Jadi kita dengan mudah akan berkata, Tuhan terima kasih, saya bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri.
Karena kita percaya Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Ya, luar biasa ya Pak Tim. Tuhan memberikan berkatnya, pemeliharaannya yang begitu luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita terpengaruh ya kalau misalnya menghadapi masalah-masalah hidup gitu ya. Lupa kalau kasih Tuhan itu begitu kekal dalam hidup kita gitu ya. Iya. Di sisi-sisi yang lain itu luar biasa. Tapi kadang kita suka tidak menyadari itu. Terfokus dengan masalah yang ada yang menurut kita besar, tapi ternyata Tuhan kita lebih besar. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tim ya, tentang kasih Tuhan yang kekal, yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dialami secara pribadi, juga keluarga Pak Tim ya, juga kemudian dalam pekerjaannya juga dan pelayanannya. Ya, kita akan beralih ke Pak Freddy ya, Pak Freddy. Nah, tadi kan Pak Tim sudah jelaskan itu tentang kasih yang kekal, bagaimana Tuhan kemudian menolong ya, bukan hanya secara jasmani tapi secara roh juga ya. Tuhan menyatakan kuasanya begitu luar biasa. Nah, dari Pak Freddy sendiri nih ya kan, tentang become king wife, kemudian tentang kasih Tuhan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, apa yang bisa di-sharingkan nih buat kita sekalian? Silakan Pak Freddy. Ya, selama saya ada di sini dan sebelumnya, ya sebelum saya ada di sini, memang banyak hal yang tidak artinya hidup saya tidak taat, tidak menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah ya, memang waktu saya di luar, saya masih punya ambisi, ya masih punya kepentingan yang artinya tertujunya hanya kepada saya aja. Fokusnya hanya kepada saya. Tapi saya tidak melihat bahwa betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada saya. Ya, selama ini saya tidak menyadari dalam hal itu. Tetapi setelah saya bergabung, saya mulai ikuti di Menara Doa Jakarta ini selama ya akhir tahun ini ya, sudah ini. Nah, dan saya bersyukur bahwa di Menara Doa ini ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ya, firman-firman Tuhannya begitu luar biasa. Dan itu bukan hanya sekedar slogan saja. Betul. Ya, tetapi itu hidup. Benar hidup dan benar-benar nyata. Karena apa? Saya bersyukur bahwa kasih Tuhan yang kekal itu akhirnya mengubah kehidupan saya. Mengubah kehidupan saya, cara pola pikir saya, cara pandang saya, cara semuanya diubah, diperbaharui oleh karena ada pengajaran-pengajar yang saya terima di Menara Doa Jakarta ini, dan salah satunya yang menjadi saksi saya yaitu bahwa anak saya tergabung di tempat ini. Amin. Begitu juga keluarga saya, anak yang lain, istri, semua kita ada di dalam Menara Doa Jakarta. Nah, betapa pentingnya memang kita harus siap sedia selalu. Kita harus punya ketekunan, kita punya fokus sama Tuhan apapun keadaan kita. Ya, istilah saya, baik atau tidak baik, semua itu pasti baik. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan. Ya. Tanpa kasih Tuhan, nggak mungkin kita bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, ya hari-hari ini kita sebagai mempelai Kristus, ya kita harus siap sedia. Baik atau tidak baik, harus tetap siap sedia. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak Freddy ya. Jadi kasih Tuhan yang sempurna itu, yang kekal itu, kemudian mengubahkan kehidupan Pak Freddy, juga bukan hanya Pak Freddy tetapi juga istri, anak-anak ya kan. Dan kemudian juga ketika mengikuti setiap aktivitas pelayanan ya di Menara Doa Jakarta, kemudian ada pengajaran firman Tuhan yang luar biasa itu yang kemudian mengubahkan kehidupan Pak Freddy dan semua keluarga ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Freddy sudah sharing. Nanti di poin yang lain kita akan sharing lagi Pak Freddy ya. Baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati oleh Tuhan ya lewat sharing dari
ini baru 2 hamba Tuhan ya, yaitu Pak Tim juga Pak Freddy gitu ya. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang kekal itu juga bisa mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya. Ketika saudara menyaksikan video ini, saudara menyaksikan rekaman ini, saudara juga dijamah oleh Tuhan dengan kasih yang kekal yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh mengalami kasih Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan berbincang atau sharing dengan hambanya Pak Pit. Haleluya. Semangat Pak Pit. Glory. Amin. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Ya Pak Pit. Pak Pit kan di Menara Doa Jakarta ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kemudian disampaikan ya di tempat ini oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ini yang terakhir ya di bulan ini adalah tentang become king's wife gitu ya, artinya menjadi mempelai raja. Kemudian tentang kasih yang kekal itu tadi juga yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah kalau Pak Pit sendiri nih ya, di poin yang mana nih ya itu tadi poin kasih yang kekal itu juga penting dalam diri Pak Pit tentunya. Bisa di-sharingkan buat kita. Silakan Pak. Ya siap Pak Pendeta. Kalau kasih yang kekal itu kan karya dari Kristus Yesus. Kristus Yesus, betul. Itu kasih yang kekal. Iya. Kalau keselamatan setiap hari itu kita kerjakan setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus. Iya. Jadi kalau kita mau dipersiapkan untuk sebagai tema di sini adalah become king's wife. Iya. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Mempelai raja, betul. Kita benar-benar mengikuti tuntunan dari sang mempelai itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri, utusan dari Kristus itu. Iya. Yang hanya tahu tentang Kristus adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan kita harus taat mendengar suara dari Roh Kudus itu. Dan menurut kesaksian saya di tempat ini, di Menara Doa Jakarta, tentunya di setiap firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini, itu meresap sampai ke dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, sehingga benih itu bisa bertumbuh, Amin. bisa berbuah, itu dengan luar biasa. Bahkan buahnya juga bisa dinikmati. Bisa dinikmati oleh banyak orang lain. Buah-buah pertobatan. Iya, gitu buah-buah ya. pertobatan dan buah-buah pekerjaan-pekerjaan baik mungkin Baik. di tempat ini. Betul. Itu sangat saya rasakan. Hmm. Kalau tidak saya rasakan, buat apa saya di sini? Iya. Saya merasakan sesuatu yang beda. Karena di tempat saya dulu ya berbeda dengan tempat ini. Iya. Begitu. Jadi saya tetap mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus itu di tempat ini, karena memang hanya tempat ini yang mengumandangkan hal ini, mempelai Kristus dan kasih yang kekal itu. Hanya di Menara Doa Jakarta saya dapatkan. Haleluya. Oh luar biasa ya. Di tempat lain tidak didapatkan ya. Tidak, karena berkat yang selalu diberitakan. Kamu diberkati, kamu disembuhkan, kamu dipulihkan, kamu dibangkitkan. Berkat saja. Mempelai Kristus di sini. Kalau sistematika kerajaan Allah itu di bagian divine healing, divine blessing gitu ya. Pak Pit, ya. Iya, nggak sampai di atas. Nggak sampai di mempelai. Bahkan mempelai pun tidak berhenti sampai kemudian kita menjadi satu, betul ya? Iya nanti. Iya, betul. Dan kita sedang mengalami proses ke sana ya. mengalami proses ke sana. Nah, kasih yang kekal itu juga kan kemudian mengubahkan Pak Pit sendiri ya. Mengubahkan Dari kehidupan yang lama kemudian kehidupan yang baru gitu ya. Kalau nggak diubahkan nggak seperti ini. Betul sekali ya. Dan luar biasa Pak Pit Luar ya. biasa. Puji Tuhan. Tempat ini. Baik, terima kasih Pak Pit ya. Terima kasih, Pak Ya, Pendeta. nanti kita akan sharing lagi ya. Dan berikutnya adalah ada Pak Alek ya, Pak Alek ya, Pak Alek. Tadi sudah disampaikan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga ya tentang kasih yang kekal dan kemudian tentang mempelai Kristus gitu ya. Bahkan kita juga hidup di dalam roh itu kan yang menjadi hal yang juga penting dalam kehidupan kita. Nah, Pak Alex sendiri nih di poin-poin mana nih yang ketika kemudian tema ini disampaikan ya, firman Tuhan ini kemudian disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang bisa di-sharingkan buat kita sekalian. Silakan Pak. Ya, saya pikir
apa yang dikatakan Alkitab, yang utama itu adalah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Jadi saya bersyukur sekali tema ini selalu digaungkan di tempat ini, walaupun dalam bentuk lain gitu ya. Karena kunci utamanya adalah hidup oleh Roh itu sendiri itu. Apakah kita menjadi mempelai? Kalau kita menjadi mempelai, pasti kita akan memiliki ketaatan kalau kita hidup oleh Roh. Karena Alkitab mengatakan kalau kita hidup oleh Roh, kita tidak mungkin kita melakukan dosa. Itu tidak mungkin. Karena Roh Kudus, kehidupan Allah ada di dalam diri kita, sehingga kita betul-betul sebagaimana panggilan dan janji firman Tuhan bahwa kita dijadikan anak Allah. Itu yang luar biasa kekristenan ini. Kita memiliki kasih yang kekal karena sebagai anak kita, anak dari Allah, tentu Allah akan mengasihi dengan semaksimal yang bisa. Dia bahkan sampai Kristus sendiri turun untuk dikorbankan bagi kita semua. Jadi kembali kunci utamanya itu saya bersyukur apa yang tema-tema di Menara Doa ini utamanya adalah hiduplah oleh Roh, hiduplah oleh Roh. Karena melalui semuanya itu maka kita akan taat, kita akan memiliki disiplin dan buah-buah Roh, sehingga kita menampilkan Kristus dalam kehidupan kita, mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Ini yang penting. Kalau dulu ketika saya masih belajar kekristenan dulu sebelum di sini, ya saya senang Kristen, tapi hidup itu naik turun gitu. Jatuh bangun, jatuh, frekuensinya ini cepat sekali gitu, jatuh bangunnya. Tapi setelah hidup oleh Roh memang kadang masih jatuh, sampai sudah jarang-jarang dan tahu gitu kalau jatuh penyebabnya apa gitu. Kita udah tahu, jadi ketika langsung sadar kesadarannya bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya dan kembali kepada Tuhan. Ya, bertobat dan selanjutnya ya. Jadi saya bersyukur bisa mengenal Kristus. Dia itu baik dan bisa terbukti dalam pengalaman kita itu sehari-hari. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalaupun mengalami perasaan-perasaan yang nggak enak, kita tahu, oh biasanya ini masalah tubuh, ya, bukan masalah damai sejahtera yang hilang dari kita. Itu yang bisa sampaikan, Pak. Iya, jadi hidup dalam Roh itu menjadi penting ya, sangat penting dalam kehidupan iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Alex yang sudah sharing ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi catatan penting bahwa kehidupan atau hidup di dalam Roh itu menjadi poin yang penting bagi setiap kita, saudara ya, supaya kita terus mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan ketika kita hidup di dalam Roh. Ada saja tantangan-tantangannya, tetapi kita tidak kemudian jatuh lagi di dalamnya karena kita sudah hidup di dalam Roh. Roh Kuduslah yang kemudian menguasai, menuntun, membimbing hidup kita dan mengontrol hidup kita. Kita terus naik, bahkan menjadi mempelai Kristus yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Baik, dan kita akan kembali lagi di sharing berikutnya adalah tentang ini kan kita udah masuk nih tahun 2024 Pak Tim. Ya, udah masuk tahun 2024 ya. Kan kita nggak tahu nih tahun 2024 ini ya kan terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Nah, ada bukan tips ya, tapi maksudnya mesti bagaimana nih kita menghadapi di tahun 2024 sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih gelap. Bagaimana Pak Tim? Yang tadi saya katakan, percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Apapun nanti situasinya, itulah yang terbaik untuk kita. Betul. Mungkin di satu sisi kita harus lebih belajar lagi untuk menerima segala sesuatu, atau Tuhan juga memberikan hikmat kebenarannya lebih lagi kepada kita. Jadi semua yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi gitu. percaya lebih lebih lagi ya. Dan jangan lupa untuk terus hidup di dalam Roh ya, itu penting ya Pak Tim. Terima kasih Pak Tim ya. Dan Pak Freddy, gimana Pak Freddy ya? Jadi tahun 2024 nih Pak Freddy ya, kan? Kita nggak tahu ke depannya. Betul ya. Sama sekali kita nggak mengerti. Tapi saya percaya kalau kita menjadikan Dia sebagai segala sesuatu dalam hidup kita, artinya Dia saja yang menjadi fokusnya. Oke, senternya ya.
Karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Ya. Tapi yang saya tahu kalau kita ya tadi betapa pentingnya juga kita harus dipimpin oleh Roh. Ya. Tinggal di dalam Roh. Nah, biarlah izinkan Dia untuk selalu yang mengambil andil segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Dia yang mengatur kita, bukan kita yang atur lagi, tetapi sesungguhnya Dia yang mengatur. Sehingga apa? Itu menjadi suatu ekspresi dalam hidup kita, keseharian kita, maka penglihatan kita, pendengaran kita, segala sesuatu itu hanya Kristus. Ya. Nah, itu sih yang saya ya jadikan Dia itu sebagai bukan hanya sebagai pesuruh, hanya kita sebagai peminta terus gitu kan, tetapi jadikan Dia menjadi sandaran kita yang lebih utama dalam segi kondisi, keadaan, situasi apapun yang nanti kita hadapi di tahun 2004 nanti ya ke depan. Nah, biarlah Tuhan sendiri. Kita sudah menghadapi di tahun 2024. Sudah hampir. Betul. Ya. Jadi memang harus Tuhan yang di depan kita. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Freddy ya, luar biasa. Jadi fokus kepada Kristus, jangan sampai fokus kepada yang lain, ya kan? Karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2024, ya kan? Betul. Yang kita hadapi hari ini, ya kan? Bahwa ada kegelapan atau apapun itu, tetapi kemudian tadi ada bersandar kepada Kristus, kemudian tetap fokus kepada Kristus, dan terus roh kita itu terus mesti melekat, Iya. ya. Seperti tema yang pernah kita dapatkan di tempat ini. Baik, terima kasih. Dan berikutnya adalah Pak Bit. Ya, Pak Bit, gimana Pak Bit? Tahun 2024 katanya gelap gitu ya. Nggak tahu apa yang terjadi. Nah, gimana nih Pak Bit menghadapi tahun 2024? Tahun 2024 itu terang, bukan gelap. Wow, luar biasa. Orang di dalam Kristus itu, Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Sesuatu. kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita belum melihat 2024, tapi Tuhan sudah melihatnya. Amin. Tuhan akan memberkati Menara Doa Jakarta. woi, luar biasa. Amin. Kasih karunia yang besar itu, perbuatan yang ajaib itu akan dialami di tempat ini. Amin. 2024. Ya. Kuasa Tuhan akan turun ke tempat ini. Ya. Pekerjaan Tuhan akan besar di 2024. Tuhan akan menyatakan dirinya di tempat ini. Itu luar biasa. Ya. Rohnya akan turut bekerja di tempat ini melalui hamba-hamba Tuhan yang itu, termasuk Pak Pendeta. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Pit ya. Jadi ini luar biasa ya. Imannya kuat bahwa tahun 2024 ini bukan tahun yang gelap tetapi tahun yang terang. Haleluya. Wow, ini Beneran. dahsyat ini. Betul sekali ya. Amin. Nah, keyakinan itulah yang kemudian harus kita miliki ya. Karena kita punya Allah yang kekal. Yes. Ya, kita punya Allah yang kekal Yes. ya. Betul Pak Tim ya? Ya. Ya, berikutnya adalah Pak Alex. Gimana Pak? Nih, menanggapi tahun ini ya, tahun 2024 ini ya. Silakan Pak. Ya sebetulnya mestinya kita sama saja ya menghadapi tahun depan atau hari besok. Alkitab mengatakan hiduplah oleh iman. Seperti kata Pak Tim tadi katakan percayalah. Karena Amsal mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kunci utamanya yaitu hidup Percaya. oleh iman, percaya sama Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan, bertanya-tanya sama Roh Kudus, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Tuhan, apakah yang kesini, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam perkara ini? Itu yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik tahun depan maupun saat ini. Jadi demikian. Menurut saya tahun depan pun seperti itu. Hari besok pun seperti itu. Selalu bertanya sama Roh Kudus. Hidup oleh Roh itu seperti itu. Hidup dalam doa dan bertanya-tanya terus kepada Roh Kudus tentang apa yang harus kita perbuat. Karena Dia sendiri nanti akan, ketika Dia mengatakan sesuatu, Dia sendiri akan menggenapinya melalui kita. Nah, jadi itu yang saya pikir yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Alex. Jadi poin penting ini yang perlu diingat bahwa tahun 2024 yang kita
hidupi hari ini adalah orang kan berkata tahun gelap, tahun yang tidak menentu dan segala macam. Tetapi kita tadi dengar dari Pak B dan kita punya keyakinan yang sama bahwa tahun depan adalah tahun yang terang, tahun yang jelas gitu ya. Dan kita punya iman di dalam Yesus Kristus dan kemudian kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus menerus ya. Kemudian roh kita terus makin kuat di dalam Tuhan, dan jangan lupa bahwa kita punya Allah yang kekal yang terus menyertai hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah sharing pada malam hari ini. Saya percaya bahwa sharing kita diberkati oleh Tuhan dan kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengingat buat kita sekalian bahwa di Menara Doa Jakarta ada begitu banyak kegiatan, aktivitas pelayanan yang Bapak Ibu Saudara boleh ikuti, baik bisa hadir secara onsite di tempat ini di Menara Doa Jakarta di Kemayoran, ataupun Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya, menyaksikannya melalui live streaming ya. Ada Prayer Gate Kids dan Teens, kemudian juga ada Prayer Gate Young ya setiap hari Kamis. Kalau Teens itu Kids itu setiap hari Minggu jam 3 sore di Menara Doa Jakarta, dan kemudian sore harinya jam 4 itu ada Prayer Gate Sunday, dan kemudian hari Senin itu ada Instagram Live setiap jam 8 malam, dan kemudian di hari Selasanya itu ada Prayer Gate Ladies jam 6 sore di tempat ini, dan kemudian jam 4 sore, dan kemudian dilanjutkan ada live ministry jam 7.30 malam di Menara Doa Jakarta, dan kemudian hari Rabu dan hari Jumat itu ada Prayer Gate Evening ya setiap jam 6 sore di tempat ini, dan kemudian hari Kamis itu ada Prayer Gate yang jam 6 sore juga di tempat ini, dan juga setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya ada Prayer Gate Town di tempat ini jam 4.30 pagi ya. Kita ada doa fajar di tempat ini, dan setiap hari ada doa saudara, dan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore di Menara Doa Jakarta. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara terus mengikuti acara kegiatan aktivitas atau channel di Menara Doa Jakarta Official. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik, begitu luar biasa. Engkau telah memberkati hamba-hamba Tuhan dan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sharing firman Tuhan pada malam hari ini adalah sharing yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang hamba-hambamu sampaikan ini dari Tuhan adanya dan menjadi berkat bagi setiap orang. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah sharing di tempat ini pada saat ini, dan kemudian berdoa juga buat Menara Doa Jakarta. Tuhan memberkati, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin Menara Doa Jakarta, juga pemimpin kami, leader kami, Pastor Elka Wijanarko. Tuhan berkati juga Pak David Santoso, juga Tuhan Engkau memberkati, roh, jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini. Kami boleh ada semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah Menara Doa Jakarta kami terus bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan selalu hadir dan memberkati setiap kami. Bahkan orang-orang yang melayani juga Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, The King is coming. Haleluya, puji Tuhan. Kami dari Prayer Gate Evening Menara Doa Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.